pembangunan merata. Tepuk tangannya dong. Kita lagi macet. Iya. Tahu-tahu, wak, belakang kita. Iya. Ngapain Om? Tahu tuh pejabat siapa itu? Waduh. Waduh. Ini kan mestinya dia yang ngalah sama kita. Ngapain quick di belakang kita itu kan? Gaya-gayaan Om. Gaya-gaya. Halo Komo. Kami sebetulnya adalah cukup memiliki kekuasaan di negeri ini karena negeri ini dimerdekakan berdasarkan kedaulatan rakyat. Seharusnya seluruh supremasi bermuara pada kepentingan rakyat. Benar. Dah Komo. Silakan. Silakan. Oke. Ada sisa waktu yang ini tidak perlu saya indikan ya. Siapa kira-kira yang punya desire untuk bicara setelah kita mendengar semua ini? Ada 2 menit saya. Bapak Tamrin, silakan. Ya, saya kira kalau kita ingin mendorong peradaban berlalu lintas, itu tergantung pada 3 pihak. Ya. Pertama adalah pihak wali kota. Wali kota, ya. Pihak wali kota dengan rambu-rambu lalu lintas yang benar. Saya melihat banyak itu rambu-rambu lalu lintas yang petunjuk arah itu ketutup dahan-dahan pohon yang tidak pernah dipotong. Karena memang kalau untuk potong itu ada biayanya Pak. Ya, 8 juta. Pak. Kalau di Malang itu sampai 14 juta itu. Oh ya. Nah, orang-orang dari wali kota itu yang punya lahan di situ. Jadi mereka biarin itu sampai dia tutup itu jalan. Jadi orang kalau mau pingin ke Tangerang, arahnya mana? Mesti begini-begini baru bisa itu. Ya orang kalau nyetir harus begini-begini kan repot itu. Satu, ya. Kemudian yang kedua itu ada alat yang saya bilang tadi tingkat alat. Tingkat alat tadi ya. Tingkat alat. Yang kedua, tingkat lembaga. Nah, lembaga ini sama polisi, Pak. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada orang dites untuk nyetir, hanya dia nyetir kira-kira 10 langkah, udah dinyatakan lulus. Ya nggak bisa dong. Itu biasanya malah 2 langkah Pak. 10 langkah udah banyak. Ini kalau yang kayak gini dia turun ke jalan, bahaya sekali itu. Bahaya Pak. Bahaya sekali itu. Dan juga ada kalau orang yang ikut tes di Polda itu, kalau dia dari sekolah nyetir tertentu, dia gampang lulusnya. Iya. Itu sudah rahasia umum. Nah, saya kira itu polisi harus perbaiki di situ. Masa cuma 5 langkah kok bisa lulus itu. Jadi, dan kebetulan itu anak perempuan dan kebetulan lagi dia dari keturunan Tionghoa, terus orang punya dugaan macam-macam. Padahal sebenarnya kan polisi yang bertanggung jawab itu. Masa begitu? Kemudian yang ketiga adalah pendidikan di rumah dan di sekolah. Coba kita lihat lalu lintas di rumah dan di sekolah. Kalau kita mau masuk ke pintu, orang yang bisa lewat pintu depan itu orang tertentu. Ada orang tertentu yang harus lewat pintu belakang. Dia tidak boleh lewat pintu depan. Kemudian kalau sama-sama lewat pintu depan, itu kalau ada orang lebih senior atau lebih tinggi pangkatnya, maka dia diduluin. Yang lain yang kurang senior atau kurang rendah pangkatnya belakangan. Itu yang terjadi dengan wing-wing itu. Oh, Komo tadi. Komo itu adalah penerapan budaya lalu lintas dalam rumah dan sekolah di jalan. Iya, itu dia. Baik. Untuk menutup acara ini, saya setiap pagi harus bersiap di depan ibu saya dan saya menyanyi. Bila ku sekolah nanti, ku berjalan sendiri, berjalan berhati-hati di tepi sebelah kiri. Ibu saya lega. Oh, anak saya tahu peraturan. Pergi. Akhirnya ya pulang, nggak apa-apa, ya selamat. Karena saya telah jadi polisi bagi diri saya sendiri. Nah, kira-kira itu. Saudara pemirsa di rumah, bicara tentang lalu lintas, bicara tentang pola dan cara berpikir. Untuk itu mau tahu lebih lanjut? Jangan kemana-mana. Tetap di TVRI, tetap di TVRI, dan tetap di TVRI.
Luar biasa. Terima kasih. Wah, aku berpikir, aku dulu tukang demo, Pak. Dulu waktu muda saya pendemo. Saya bayangkan kalau cuma Sabara tak lawan, Pak. Tapi kalau beliau-beliau ini, aduh. Saya kira ini penting secara psikologis ya. Bahwa ada beberapa hal ketika surga memang di bawah telapak kaki ibu, itu tidak main-main. Bentuk lain daripada penghargaan kita kepada wanita. Saya rasa ini keuntungan polisi. Terima kasih buat Polwan karena image polisi menjadi berubah. Berubahnya apa? Polisi adalah kawan kami. Itu kira-kira. Tapi kita mau dengar nggak? Kita boleh ngomong macam-macam, tapi kita dengar pendapat dari para mahasiswa. Oke? Siapa yang mau bicara? Nama saya Reza dari Universitas Indonesia, Fakultas Teknik. Yang ingin saya tanyakan mengenai salah satu peraturan dari kepolisian, yaitu apa sih sebenarnya pengaruh dari peraturan menyalakan lampu pada pengendara bermotor bagi keselamatan berkendara. Nah, di siang hari, karena pada praktiknya saya sebagai pengguna motor dan pengguna mobil tidak merasakan manfaatnya apabila lampu motor dinyalakan pada siang hari. Dan yang saya rasakan malah peraturan ini membuat lampu menjadi lemah saat malam hari karena energinya sudah dipakai terus pada siang harinya. Nah, oleh karena itu, jadi saya ingin tahu nih sebenarnya alasannya serta seberapa efektifnya dari peraturan ini dapat mengurangi kecelakaan seperti itu. Ya, terima kasih. Coba temanmu yang kedua siapa? Silakan berdiri. Oke, silakan berdiri. Selamat malam. Saya Reski dari Universitas Indonesia, Fakultas Teknik Peminatan Transportasi. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi saya mengutip di awal bahwa perilaku berkendara di jalan merupakan cermin budaya bangsa. Namun, saat ini masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Apakah hal ini ada hubungannya dengan sistem pendidikan kita yang sepengetahuan saya sampai saat ini belum memasukkan pendidikan berlalu lintas ke dalam kurikulum pendidikan? Terima kasih. Waduh. Tambah pusing aku nambah kurikulum lagi satu itu. Sebetulnya kalau kedengaran azan, ambil air wudhu. Kalau kedengaran lonceng hari Minggu, mari kita sama-sama ke gereja. Dimulai dari itu sebetulnya tertib kok. Sebetulnya bisa kita. Tapi saya bukan berhak untuk menjawab ya. Nah ini kira-kira bagaimana Bapak-Bapak? Pak Agung atau siapa duluan lah terserah. Atau Pak Kris duluan atau Pak Agung duluan? Pak Agung duluan silakan. Baik, terima kasih Mas Slamet tadi Reza ya. Reza yang berkaitan dengan apakah ada pengaruhnya kalau menggunakan kendaraan sepeda motor di siang hari menggunakan lampu utama. Jadi ada survei yang mengatakan bahwa apabila seseorang menggunakan kendaraan bermotor yang disampaikan sepeda motor, lampu nyala, maka dari arah yang berlawanan dia mempunyai ada daya interest untuk memperhatikan itu. Sehingga dengan pandangan yang ketertarikan itu, maka dia akan lebih berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Mbak siapa? Ibu Resi ya. Yang berkaitan dengan pendidikan kurikulum. Pada tahun 2010 sudah dilaksanakan MOU antara Bapak Kapolri dengan Menteri Pendidikan Nasional. Dari MOU tersebut di breakdown di tingkat provinsi, yaitu Pak Kapolda, Direktur Lantas dengan Kepala Dinas. Ada satu permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan itu bahwa dengan ada otonomi pendidikan, maka dia tidak bisa sentral. Otonomi sekolah itu sekarang berpengaruh. Oleh karena itu maka sudah beberapa Polda melaksanakan itu dimasukkan dalam MULOK, muatan lokal. Materinya adalah tertib berlalu lintas. Jadi sudah ada Pak, tapi memang belum seluruh Indonesia melaksanakan itu. Tapi embrionya sudah ada dan sebagian Polda sudah melaksanakan dengan bekerjasama dengan pemerintah provinsi masing-masing itu Pak. Jadi sudah dijawab tadi ya, bahwa mereka itu sudah membuat dan memang belum menyeluruh ke seluruh Indonesia. Kabar tambahan dari Pak Kris ada? Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Agung, memang ada khususnya untuk pendidikan Pak. Kita juga menyadari
sangat masih perlu ditingkatkan, Pak. Polisi sudah membuat dua jalur, Pak, ya. Jadi pendidikan keselamatan ini yang pertama ada secara formal yang masuk kepada kurikulum pendidikan yang formal, baik mulai dari SD sampai SLTA. Kemudian polisi sendiri secara non formal ini melakukan suatu kegiatan seperti polisi sahabat anak, patroli keamanan sekolah, Saka Bayangkara lalu lintas, ada kampanye keselamatan, ada Police Goes to Campus, ada Police Goes to School, ada yang namanya traffic board, diskusi tentang lalu lintas, ada safety riding, ada taman lalu lintas, ada sekolah mengemudi. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa yang tadi disampaikan bahwa pendidikan di dalam keluarga maupun di jalan raya sendiri, kita sering melihat. Contoh saja, kita lihat orang tua mengantar anaknya ke sekolah. Ini juga anaknya tanpa diberi helm. Kita mengantar sekolah boncengan 3, boncengan 4. Kemudian kalau kita bertanya di sekolah pun perlu juga membuat suatu komitmen bahwa kalau sekolahnya ini menjadi pelopor untuk keselamatan, kita harus berani untuk menegur orang tua di dalam mengantar anak sekolah atau bersekolah ini juga ada. Nah, memang kami juga sedang mengembangkan cara aman ke sekolah. Tadi Pak Slamet menyanyikan lagu, meyakinkan orang tua bagaimana ke sekolah selamat. Kita sendiri sekarang juga mengetahui bagaimana cara menyeberang, turun dari kendaraan. Ini kadang-kadang tidak diajari. Menyeberang seperti apa? Tengok kanan, angkat tangan. Kita kan nggak pernah tahu. Nah, hal-hal seperti inilah kita perlu ada keteladanan. Di rumah, kadang-kadang orang tua malah justru bangga ketika anaknya masih kecil sudah pandai naik motor, malah disuruh kemana-mana. Hal-hal seperti inilah yang memang harus menjadi dibudayakan, bahwa pelopor keselamatan bukan hanya dilakukan di dalam berlalu lintas di jalan saja, tetapi mulai di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Karena keselamatan ini yang pertama dan utama. Karena keselamatan ini memang sangat penting. Karena kita juga tahu, tadi sampaikan bahwa korban kecelakaan begitu besar, korban meninggal dunia, kemudian ada yang cacat. Nah, hal-hal seperti inilah perlu kita pikirkan sehingga keselamatan ini harus dibangun mulai dari edukasi, kemudian sistem uji dan penegakan hukum yang ada satu benang merah yang saling terkait. Dan ini juga perlu harus ditekankan melalui pendidikan, karena pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Ya. Kalau kita juga mau terkait dengan keselamatan, pendidikan inilah yang pertama dan utama juga. Baik. Bu Ellen, bahwa tadi disampaikan bahwa sebetulnya disiplin atau tidak disiplin itu hanya resultat, kan? Hanya akibat dari satu pembinaan atau pembentukan karakter di rumah yang tidak benar. Nah, kalau ada partisipasi masyarakat di sini, sebab kalau bicara soal pendidikan, ya kita semua tahu tidak ada satupun lini kehidupan bernegara dan berbangsa yang tidak disusupi dengan hal-hal yang dalam hal ini memprihatinkan dan sangat membuat polisi repot. Ya, banyak pelanggaran yang luar biasa. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Ibu, masyarakat ingin berpartisipasi, kira-kira gimana? Ya, tentu saja kita tidak bisa menyerahkan seluruh persoalan ini hanya kepada pembuat aturan. Ya, tadi sudah ada taman lalu lintas dan sebagainya. Ya, kan? Tidak bisa. Ya, memang pembuat aturan, kemudian yang menjalankan operasionalnya, tidak bisa menyerahkan ke situ saja dengan segala macam program-programnya. Tetapi memang dari sisi masyarakat sendiri itu memang berpartisipasi harusnya, karena kita lihat angka kecelakaan itu bukan sekedar statistik. Meninggal tadi berapa orang per jam itu sangat mengerikan. Tetapi siapa yang meninggal itu? Siapa yang korban itu? Adalah masyarakat sendiri. Oleh karena itu memang dari sisi masyarakat kita harus ikut juga untuk menjalankan segala sesuatu di lalu lintas ini sesuai dengan aturannya. Bagaimana caranya? Ya tentu saja dengan kita saling mengingatkan. Mungkin bisa lewat para pemuka agama. Pemuka agama juga sebagai contoh dari masyarakat bisa mengajak masyarakat untuk bukan saja taat beragama, tapi cerminan dari itu adalah salah satunya adalah taat berlalu lintas. Kemudian juga guru-guru itu bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah, juga di jalan itu memberikan contoh yang
baik juga. Demikian juga dengan media. Media itu adalah sesuatu yang paling dilihat. Ya. Sekarang ini yang paling ini adalah media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, itu kan sangat digunakan oleh anak-anak muda sekarang ya. Dan itu adalah cara untuk kita saling berbagi. Kalau ada apapun yang diberikan, misalnya ada berita apapun, itu dengan cepat bisa tersebar. Oleh karena itu, salah satu cara juga untuk kita sesama masyarakat untuk memberikan ya perhatian untuk pada disiplin dan juga etika berlalu lintas, itu bisa juga lewat media sosial itu, dan itu gratis. Ya, saya nggak tahu kalau lewat media lainnya kali harus bayar juga kali ya. Tetapi ada banyak kan, ada koran, juga ada TV, ada berbagai macam cara kita bisa memberikan kepada masyarakat supaya kita bersama-sama. Karena kalau dari masyarakat itu lebih nyampe ya, lebih nyampe kalau dari masyarakat sendiri. Karena ini kalau saya misalnya melihat ada orang yang tidak pakai helm, itu dengan cepat saya ingin menegur, misalnya pakai dong helm gitu, walaupun dekat, dekat, aduh ini kan rambut saya nanti, sayur, kok begitu. Jadi coba kita sesama masyarakat juga, marilah kita saling menegur untuk beretika, untuk berdisiplin dalam berlalu lintas, supaya kita semua tidak menjadi korban dan masuk kepada peradaban itu ya. Kalau katanya lalu lintas itu adalah cerminan peradaban. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mas Vendol, ya, aku di Australia mau pakai sepeda motor, nggak jadi, Mas. Karena harus pakai sepatu yang tahan dengan seretan apapun. Harus pakai deker dengkul, deker sini, semuanya harus pakai. Dengan satu kesimpulan, hargailah kemanusiaanmu sendiri. Kira-kira itu. Sama, hargailah ini tadi, Mat. Baru saya kan kenal kamu udah lama, Mat. Saya baru tahu bahwa kamu itu ternyata sakti banget. Kenapa? Dari awal sampai akhir kita bicara tentang keselamatan. Tidak ada yang bicara ke atmawilotoan gitu, nggak ada. Nah, misalnya ya keselamatan ini bagian yang kita jual sebagai main ide, saya kira kita akan bunyi. Jangan lupa, mau izin lagi, Jenderal. Harus gitu, kalau kamu nggak mau jadi polisi gitu, kalau enggak ya gini. Orang pakai helm dianjurkan untuk keselamatan dia sendiri kan. Orang pakai seatbelt disuruh-suruh, coba bayangkan. Itu bukan untuk keselamatan polisinya, karena kadang-kadang polisinya mobil juga nggak punya. Yang berdiri di jalan itu nggak punya mobil, nggak punya ya. Ya adalah. Ya jalan aja. Ya. Kalau itu saya lihat kayak nggak kenal gitu loh, punggung-punggungan gini nih, gitu ya. Kasian juga. Kalau ini menjadi bagian tema besarnya, ya. Tapi kalau peran sosial masyarakat itu begini, dulu pernah di acara ini juga saya pernah bercerita. Ini ada star untuk lalu lintas, untuk polisi ini, iya. Kebetulan poluan-poluan yang memukul tadi starnya. Tapi yang sama pentingnya adalah endorsement. Orang-orang yang justru bukan polisi, orang-orang yang tiba-tiba bilang, yes, lalu lintas sekarang lebih bagus. Saya pernah menceritakan dulu ada di Selipi, perempatan Selipi itu ada foto oplet mogok, polisi lalu lintasnya mendorong. Tadinya semuanya protes, termasuk dari polisi sendiri. Wah, itu merendahkan polisi, masa mendorong itu. Nggak lama tiba-tiba persepsi masyarakat berubah. Itu polisi yang bagus begitu. Nah, endorsement ini bisa muncul dari kayak begini ini, tidak selalu harus dari dalam tanda petik formal pakaian resmi. Ini yang akan jadi polisi sahabat masyarakat, sahabat anak luar biasa. Nah, masalahnya anaknya yang ngomong. Nah, ini tergemahnya dari media sosial atau apa, tinggal waktu aja, Mat. Bahwa kamu sakti ini sekarang saya akui. Pak Tamrin, saya akhirnya bermuara pada Anda ini. Ini sulit sekali. Kelihatannya kita bukan gegar otak ini, Pak. Ini gegar budaya. Ada yang salah dengan ini. Jadi rupanya, iya seperti yang saya tadi, saya lihat di Bintaro aja lah Pak ya. Saya bisa melihat bahwa orang Indonesia gemar melanggar peraturan.
sudah pembawaannya itu semuanya dilawan, Pak. Ini kan ada yang salah ini. Sedangkan pada awalnya kita adalah bangsa yang tertib, bangsa yang luar biasa. Mau kemana, Pak? Mau ke pemerintahan, ternyata ke kantor polisi. Bayar peneng sepeda zaman itu. Sekarang hancur, Pak. Cultural cleansing. Polisi nggak salah, Pak. Masyarakat nggak salah, Pak. Ini ada kado dari satu kekuatan tertentu untuk menghancurkan kita. Tepung putih di mana-mana. Nah, sehingga dengan demikian saya rasa, kalau menurut sosiolog, supaya bapak-bapak kita pulang dengan gagah bahwa polisi itu sebetulnya hanya akibat dan korban dari segala desain besar itu. Nah, kira-kira apa, Pak, itu? Supaya saya bisa tidur gitu, Pak. Desain besarnya saya kira kalau kita mulai dari secara global. Berapa menit? Oh, 3 menit. Gimana, Pak? Secara global itu memang industri mobil dan industri motor ini bukan main. Ya. Dan kemudian membanjirnya mobil dan motor dengan lobby-lobby yang sangat kuat langsung ke pusat-pusat kekuasaan. Sehingga memang itu tidak bisa dibendung kelihatannya. Sehingga yang bisa dilakukan adalah pemerintah kota mencoba dengan segala macam cara mengakomodir tsunami dari motor dan mobil itu. Segala macam itu yang desain besarnya. Tapi saya kira juga ada langkah-langkah kecil yang sebenarnya bisa dilakukan, yang untuk menanamkan peradaban berlalu lintas. Saya kira itu bisa. Misalnya yang pertama, kita itu sebenarnya mengambil alih peradaban berlalu lintas itu dari Inggris, karena itu kita jalannya di kiri, bukan di kanan. Kalau kita ambil dari Belanda, kita jalan di kanan. Nah, Inggris yang pertama yang mengajarkan kita. Saya pernah sekolah di Inggris 4 tahun. Itu saya lihat di sana tiap hari Sabtu itu ada polwan dan juga yang laki-laki datang tiap hari Sabtu datang ke sekolah, dan kemudian mereka kasih tahu anak-anak itu. Kemudian anak-anak itu dikasih pakaian polisi lalu lintas dan mereka mengatur semua lalu lintas yang ada di depan situ. Nah, siapapun yang melihat anak mengatur, tunduk, Pak. Tunduk. Dan itu kalau dimulai dengan anak-anak itu kan sangat membekas untuk masa yang sangat jauh ke depan gitu. Jadi saya kira bagus kalau misalnya polisi membuat kerjasama dengan polisi sekolah-sekolah tertentu, terutama yang SD, SMP, yang SMA mahasiswa ya sudah itu. Itu SD, SMP itu bisa. Dulu tahun 70-an saya pernah lihat di Trakanita itu ada anak-anak cewek itu yang memakai baju lalu lintas dan mengatur orang menyeberang. Itu bagus itu. Karena saya kira lalu lintas tidak bisa dengan petua, tidak bisa dengan khotbah, tidak bisa dengan teori. Tindakan. Harus langsung tindakan. Dan itu yang